Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junar Puspitaningsih dan Simprosa Rizky Prananda dari semester 5 akan menjelaskan secara singkat tentang reorder point. Yang pertama adalah definisi reorder point. Sesuai dengan namanya, reorder point adalah titik di mana barang sebaiknya diminta oleh pihak gudang. Reorder point mengacu pada jumlah persediaan yang ada di gudang, di mana jika persediaan barang sudah mencapai pada jumlah tersebut, bagian gudang wajib melaporkan ke bagian purchasing untuk dapat memproses pembelian barang. Reorder point adalah metode untuk menentukan jangka waktu pemesanan kembali bahan baku atau material lainnya dari vendor atau supplier. Reorder point menjadi sangat penting dikarenakan pada proses pemesanan barang terdapat waktu tunggu atau lead time, di mana barang yang dipesan tidak bisa langsung ada dan dapat digunakan. Jika lead time ini tidak diperhitungkan, maka akan muncul adanya kemungkinan stock out barang yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat berproduksi. Dalam inventory management, utamanya dalam usaha retail, kita tentu harus menjaga agar persediaan selalu dapat dijual. Pengawasan persediaan diperlukan, agar saat barang diperlukan oleh bagian penjualan dapat langsung mendapatkannya dari pihak gudang. Di lain pihak, persediaan barang di gudang tidak boleh terlalu banyak atau oversupply. Hal ini akan membuat model berhenti dan memiliki resiko barang rusak atau kehilangan menjadi semakin besar. Supaya barang pergerakannya sehat dan dalam jumlah yang terkendali, para retail wajib memiliki strategi dalam pengendaliannya. Pada titik inilah reorder point diperlukan oleh perusahaan. Yang kedua, tentang faktor-faktor reorder point. Faktor-faktor yang mempengaruhi reorder point yaitu yang pertama, lead time. Adalah waktu yang dibutuhkan antara barang yang dipesan hingga sampai di perusahaan. 2. Tingkat pemakaian bahan baku rata-rata persatuan waktu tertentu. 3. Persediaan pengaman atau safety stock, yaitu jumlah persediaan barang minimum yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk menjaga kemungkinan keterlambatan datangnya bahan baku. Lalu faktor penghambat reorder point. Pertama, terjadinya kesalahan dalam meramalkan perhitungan. 2. Keterlambatan penerimaan barang dari supplier yang disebabkan oleh beberapa hal seperti terlalu banyak proses administrasi yang berbelit. Sarana transportasi yang kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Realitanya, ada faktor lain yang memberikan kontribusi besar terhadap lead time atau jeda waktu secara keseluruhan, yaitu faktor internal perusahaan. Contoh dari faktor internal yang berpengaruh terhadap lead time adalah waktu yang dibutuhkan untuk proses approval atau sering disebut dengan istilah birokrasi. Kebanyakan birokrasi di dalam perusahaan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Hal tersebut tidak lain dikarenakan dalam proses birokrasi dibutuhkan persyaratan dan persetujuan dari beberapa bagian tertentu agar suatu request dapat diproses ke tahap selanjutnya. Dikarenakan berbagai alasan, seringkali terjadi kondisi di mana pihak yang berwenang terlambat dalam memberikan approval yang mengakibatkan material request dari departemen tidak dapat segera diproses menjadi purchase order. Keterlambatan proses approval tersebut mengakibatkan lead time yang dibutuhkan sampai barang yang dapat digunakan oleh departemen menjadi lebih lama. Baik, saya Simprosa Rizky Prananda, NIM 19210025. Di sini saya akan melanjutkan yang dibaca oleh Junior Puspitaningsih. Penentuan reorder point. Ada banyak metode yang dapat digunakan untuk mengukur reorder point. Metode yang paling umum dan paling banyak digunakan adalah mengukur safety persediaannya terlebih dahulu. Setelah angka safety persediaan ditentukan, safety persediaan dapat ditentukan dengan menggalikan antara lead time dan history penjualan. Saat angka sudah ditentukan, maka pada titik itulah bagian gudang segera mengajukan pembelian barang ke purchasing. Dengan demikian, diharapkan datangnya material yang dipesan tidak akan melewati
waktu sehingga akan melanggar safety stock. Apabila pesanan dilakukan sesudah melewati reorder point, maka material yang dipesan akan diterima setelah perusahaan terpaksa mengambil material dari safety stock. Dengan penentuan atau penetapan reorder point diperhatikan faktor sebagai berikut. Yang pertama, procurement lead time, yaitu penggunaan material selama tenggang waktu mendapatkan barang. Yang kedua, besarnya safety stock dimaksud dengan pengertian procurement lead time adalah waktu di mana meliputi saat dimulainya usaha-usaha yang diperlukan untuk memesan barang sampai barang atau material diterima dan ditempatkan dalam gudang penugasan sampai barang diterima di perusahaan. Manfaat reorder point. Manfaat utama dari menghitung reorder point adalah perusahaan dapat mengetahui titik waktu kapan harus sudah melakukan order barang untuk produksi periode selanjutnya. Dari sudut finansial, reorder point menjadi salah satu faktor besar dalam memperhitungkan modal kerja perusahaan setiap bulan. Hal tersebut dikarenakan secara umum 50-60% uang perusahaan berada pada bentuk inventory. Perhitungan reorder point yang tidak tepat akan berakibat pada stok inventory dengan kerugian jumlah uang yang tidak sedikit. Reorder point yang bagus adalah yang selaras dengan inventory turnover, sehingga perputaran barang dan uang menjadi lebih efisien. Sekian dari saya, Simprosa Rizky Prananda dan Junior Puspita Ningsih. Terima kasih.